channelnya Didik Cua. Didik Cua. Didik Cua. Terima kasih Mbak Putrija. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng Didik Cua guys. Jadi kali ini kita Q&A, kita tanya jawab, kita bongkar-bongkar, kita selidiki salah satu artis kondangnya Jawa Tengah guys. Aduh, Kayak dangdutan nih Mbak gini. Kita udah bareng sama salah satu pemain Margo Rukun yang tidak asing, yang masih asing. fenomenal guys, bareng sama Mbah Sogot. Oke. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kabarnya gimana ini Mbah Sogot? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Sehat. kita nanti akan tanya-tanya pokoknya ini Mas Yudi los yo, Ya los. detail ya, Yes. sampai jeru nih. Ngono. Nah, mumpung kita nanti akan 1 jam bersama Mbak Sobat, dan juga acara kali ini bareng sama Ciraso Cilok Rasa Bakso Bang Edi guys, sudah sejak dari 1995. Terus untuk outletnya itu sekarang udah nambah, sekarang ada 5 outlet guys. Yang pertama ada di depan halaman Alfamart Gemo, terus Wetan Bering Gemo, terus depan Indomaret Taman Gede, terus samping Alfamart Pamrian atau dekat sama Semagem. Terus yang baru atau outlet yang kelima itu Alfamart Pegandon atau Jalan Pegandon ke perempatan atau lampu merah ke selatan. Itu yang baru ya Mas ya. Iya. Udah mulai buka Mas? Belum. Besok insya Allah. Oke, jadi besok udah mulai buka. Buat kalian yang kepengen makanan enak, makanan mantap, makanan hangat, bisa langsung saja ke outletnya Ciraso Cilok Rasa Bakso Bang Edi Mak Trot. Yes, Mak Crot. Sedap. Oke, langsung saja kita tanya-tanya sama artis kita, artis kondangnya Jawa Tengah guys. Ada Mbah Sogot guys. Ye. Ora ono backsound ya, masih ra serene, ra dikai backsound. Radir wong. Radir. Turu jadi. Oke, mungkin untuk yang pertama kita akan nanya-nanya tentang Mbah Sogot dulu guys. Aslinya itu siapa, kok dikenal dengan Mbah Sogot? Namanya asli siapa? Nanti pokoknya kita akan korek, kita akan kupas tuntas tajam. Silet. Oke. Oke, untuk yang pertama Mbah, ini pertanyaan Nyis. mungkin pertanyaan pertama nih, aslinya itu namanya siapa Mbah, kok dipanggil Mbah Sogot? Nama asli Aceh Lala. Itu juga nama keren aslinya dari dulu Aceh Lala. Emang aslinya Di itu KTP-nya juga. KTP KK Aceh Lala. Acai Lala gitu. Iya. Keren banget ya. Iya dong. Namanya aja artis. Iya, namanya aja artis. Mungkin emang apa ya, kayak nama itu juga menentukan sih Mas. Nama adalah apa ya? Nama adalah, Doa yo, dari orang tua ya. Selain doa yo apa meneh? Heeh. Ya Itu itu karir barang iki. Acai Lala. Terus juga jarang juga yang pakai nama kayak gitu. Iya Mas Julvi ya. Jarang. Kalau lalap kebanyakan sih. Tapi itu Mbak, tahu artinya Mbak? Acai Lala itu artinya apa Mbak? Ya itu keturunan India. Oh iya, Acehnya ya. Emang asli keturunan India Mbak? Ada darah-darah India. Bapak Ibu ngefans India. Iya dulunya. Ngefans. Oh, jadi ngefans sama India terus dikasih Aceh Lala gitu. Iya. Aceh itu. Oh iya, salah aku itu Mbak. Arab. Siapa? Arab. Turunnya Nabi Adam sama Ibu Siti. Kok bisa? Oke, jadi nama aja kita udah Ya tertawa keren mendengarnya. Terus untuk usia Mbak? Usia Sekarang? sekitar 63. 63. Serius? Masih kelihatan. 36. 36. Iya. Oh, 36 kepala 3. Jadi baru 36. Terus sudah istrinya berapa Mbak? Satu. Baru satu ya? Anak satu. Oh, baru satu. Laki atau cewek? Baru. Cewek. Hah? Anaknya. Anaknya cewek kelas 2 SMA. Heeh. Baru satu. Baru satu. Ya satu itu. Satu itu. Satu itu. Ini menyangkut pribadi soal istri jangan disebut lah. Oh iya. Oke. Ada
masalah gitulah. Ini pribadi. Kalau anak istri saya sebut satu. Oke. Anak satu. Oke. Mau nambah ya lihat ke depannya. Tergantung itu ya. Cari aman Ya. berarti, Mbak. Ini ada yang Rezeki ya? denger ini nanti bisa marah-marah. Ini bisa perang dunia kayaknya. Tujuannya itu kayaknya Mas Julfi. Yang ngorek-ngorek kepribadian. Sebenarnya anggar berampung kini rumah tangganya itu hancur. Itu yang saya khawatirkan. Enggak, Mbak. Bercanda, Iya, bercanda. tahu. Oke, jadi itu mungkin buat kalian bisa tahu Mbak Sobat itu baru satu anaknya ya. Semoga nanti bisa nambah lagi, Mbak. Insya Allah, amin. Oke, amin. Terus selanjutnya guys, kita nyangkut-nyangkut ke masih nama ini, Mbak. Ini akan ngorek-ngorek nama detail mungkin ya. Kenapa kok Isa nyangkutnya atau terkenalnya atau sekarang lebih viralnya itu Mbak Sobat? Itu nama dari Tapi mana? ini dari era ke era, Mas. Dulu kayaknya Om Jai tapi. Iya, Iya, dulu memang Om Om Jai. Jai dan Acela dan ini nama Mbak Sobat. Mbak Sogotan baru-baru ini. Secara spontanitas saja ini, spontanitas menemukan nambah Mbak Sogot itu kan sebenarnya saya tuh bermain itulah. Bermain di Taman Gede, terus habis main kan sudah rambungan kan. Saya tuh lagi makan mie goreng. Terus diwawancarai gitu loh sama itu si Oki gitu kan. Asal nyeplos begitu. Asal nyeplos gitu lah. Ini kesukaan siapa ini? Udah Mbah Sogot saja begitu. Jadi sampai viral gitu ya. Tak kirain itu ada namanya yang dari kakek atau apa Mbak Sobat. Enggak, Tapi itu di hanya- balik nama hanya itu rezeki spontanitas malah ngalir, saja. Mbak. Di YouTube. Ternyata kok cocok juga gitu loh. masuk ya sama Di- karakternya ya. di dunia kesenian kayak gitu wah namanya Mbah Sogot gitu. Oke, jadi keren banget. Itu emang kalau kayak gitu itu nggak disengaja ya Mbak ya? Nggak disengaja. Malah yang spontan itu malah bisa jadi viral ya Mas Julfi ya. Yes. Mantap. Kalau yang udah dibikin direncana namanya kadang malah Kadang malah meleset ya. pleset. Oke, mantap banget nih. Terus untuk Mbak Sogot sendiri, Ya. karir atau masuk ke dunia Singobarong itu mulai dari kapan? Wah itu lama itu. Sejak saya kecil itu sudah masuk dalam dunia kesenian seperti itu. Nagor pun ya. Dulu belum Margo Rukun namanya, itu masih belum ada nama itu. Margo Rukun kan terbentuk paling tahun 90-an lah. Iya. Awalnya itu ya sekedar iseng-iseng Main-main gitu ya? main-main lewat itulah kesenian anak-anak gitulah. Ada di kampung saya itu kan kelompok kesenian anak-anak gitu loh. Dari situ saya sudah Main gitu. Ya? main gitu. Berkecimpung. Nah, berkecimpung di situ. Terus saya sering main kayak gitulah. Terus saya tuh sering gitulah melakukan aksi-aksi yang konyol seperti itu. Jadi emang Sampai sekarang. Sampai sekarang karakternya karakternya dibentuk itu emang sudah dari dulu ya. Iya. Oke, tapi Itu emang pun tanpa disengaja juga. Saya di lapangan tuh ya spontanitas, aksi saya tuh spontanitas, nggak ada terencana ini bakal ini nanti saya begini, nggak ada. berarti spontan. Ngalir aja, Mas. Aksinya mengalir. Jadi menyesuaikan Iya. pas main gitu ya Mbak ya. Waktu pas main, dari kecil memang saya itu sudah sering ikut-ikutan seperti itu. Terus saya tuh awalnya itu dikenal itu sering itulah aksi-aksi konyol begitu. Orang pada suka. Dan setelah itu saya tuh main terus direkrut sama yang lebih tingkatnya lebih Tinggi. Lebih resmi lah, udah- barongan resmi gitu loh. Zamannya itu Mbah Selor gitu loh. Mbah Selor kan termasuk tokoh Arborkon juga yang dulu gitu loh. Itu pewaris kedua Pewaris kedua malah. Barongan Taman Gede. Yang pertama itu Mbah Ngadan. Setelah Mbah Ngadan sudah tiada, diturunkan kepada Mbah Selor. Ya Mbah Selor itu karakternya seperti Mbah Sogot. Mainnya kayak gitu. paling atraksi. akhir, terus pakai wig juga, pakai areng-areng tapi kan tipis-tipis gitu. belum se ekstrim Mbak Sogot Nah, gitu. semua kan bukan main api. Oh iya itu loh pertunjukan yang Bukan main api yang itu tapi main atraksi api. saya kirain main api yang Gitu. lain. Oke. Terus itu loh Mbak. Jadi di kampung itu emang yang anak-anak sama Margo Rukun itu beda. Beda. Waktu itu belum punya nama, terus Margo Rukun, bukan Margo Rukun. Dari kampung saya itu kalau ada Agustusan mau nanggap itu panggilnya ngempon.
barongan ngempon. Oh, yang sido Terus yang kumpul. yang situ kumpul apa namanya? Ngempon itu mana? Digorjo. Ini saya ceritakan dari awal ya biar gak salah paham Iya. nantinya. Lagi Dari termasuk awal, sejarah. Iya, sejarah saya ceritakan ini Ini mungkin pada langsung nyimak ke- ini. Ini ke topik nih kayak ya. Kita itu kan banyak itu di YouTube. Oh, di YouTube banyak. Doangan kok sama ini kok sama lah gitu. Diklaim ini miliknya jadi ini. sebentar. Gini guys, ini kayaknya kita langsung masuk ke topik yang hangat nih guys. Ya Mas Julfi. Masuk jurang ini. Waduh, babak belur. Oke, mungkin biar kalian nggak salah paham, mungkin yang apa ya, yang saat ini lagi emang apa ya kayak konflik Pada atau bahas ini. itu yang di FB atau yang dimanapun itu sering yang banyak yang bahas ya Iya, untuk iya. masalah barongan Margolopun, dan ini mungkin Mbah Soko juga ingin kayak meluruskan juga gitu ya Mbak. Iya, itu betul. gimana Mbah kok sampai apa ya kayak ada yang ngomen atau yang bilang niru-niru atau gimana, itu gimana Mbah? Cerita awalnya, Mbak. Ini awal mulanya begini. Margolopun sekarang ini bukan yang dulu. Yang dulu tuh belum punya nama. Awal Agustus. kan hanya Taman Gede itu kan banyak tuh yang penggembira-penggembira yang suka kesenian barongan. Dari awal kan memang sudah ada kesenian, tapi kan setelah Mbah Ngadan tiada terus diwaris Mbah Selor mungkin di Taman Gede itu nggak banyak anggotanya. Terus barongan itu gabung sama Tikorjo itu. Sekian lama ganti tahun ganti generasi timbul pemuda-pemuda yang pengen seneng barongan yang terakhir intro gitu ya? rembuk musyawarah lagi penake piye iso nek dhewe duwe kesenian meneh duwe grup meneh pengen bentuk ngono sih. Terus ada itu tokoh dari dulu Mbah Parno gitu loh. Nek awake dhewe meh bentuk kaya ngono, awake dhewe wis duwe alate, propertine, istilah barongan dawangan. Itu di Korjo sebenarnya itu milik dari Taman Gede gitu loh. Setelah Taman Gede ingin membentuk secara serius, akhirnya diambil diminta dengan baik-baik kan. Terus kan sana itu merasa itu milik Taman Gede, makanya dikembalikan itulah. Jadi ceritanya begitu loh. Kronologi mungkin nggak detail tapi itu emang ceritanya kayak gitu. Kayak ya, gitu. Oke, jadi emang dulu awalnya itu barang-barangnya atau properti semua barongan Dawang itu dari Taman Gede gitu. Iya. Setelah mungkin dari Taman Gede itu apa ya kayak vakum gitu terus pindah ke Tikorjo ya. Terus akhirnya di Taman Gede itu kepengen bentuk lagi, pengen main lagi, dan akhirnya barang-barang yang ada di Tikorjo itu dibawa pulang ke Taman Gede gitu ya. Ke tempat asal. Oke, jadi itu ini yang ngasih tahu langsung sama Mbak Sobat ini mungkin Seniornya. yang dari kecil ya guys ya. Jadi mungkin selanjutnya nggak jadi salah paham lagi ya Mbak. Iya, itu yang sering sekarang ini kan terjadi kesalahan begitu, nggak tahu sejarah Asal-usulnya, usulnya bagaimana gitu loh. Ano ini sing gawe kakak ngadi ono ki kakak ngadi karo iki. Oke, jadi mungkin tapi untuk saat ini itu yang di Tikorjo sama yang di Taman Gede masih sama Mas? Enggak, Udah udah beda. lain beda. Orangnya aja udah beda-beda. Oke. Tapi untuk mungkin genrenya ya Mas ya, genrenya sama barangnya masih mirip-mirip gitu. Iya, sekarang ini kan dulunya sih sama. Sekarang ini kan Margolopun ini kan dikolaborasi dengan musik-musik modern, lagu-lagu modern gitu. Dan genrenya tuh agak ngebeat, ngerok, makanya itu ada nama slang begitu. Oke. Tapi untuk awalnya dari dulu itu slang itu ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu pemberian nama dari almarhum Pak Yono. Jadi emang Tahun Vokalis. berapa? Tahun berapa kira-kira? Itu tahun 90-an. Oh, jadi ya udah lama juga ya. udah lama Apa juga. mungkin emang Tapi emang dari dulu kecil kalau aku sih udah ada slangnya. oh berarti emang mungkin pas viral-viralnya grup band Baru-baru slang sekarang atau nih. atau Iya, banyak itulah. anak slangers di situ Mbak? Enggak ada. Enggak ada slangers. Ya lagi itulah nama apa tadi? slang. Slang itu. Hah? Musiknya agak Oh, temponya gitu. begitu. Oh, genrenya hampir sama. Nah, terus lagu-lagunya Iya. enggak seperti lagu yang dulu-dulu. Yang kayak cinta-cintaan gitu ya, yang Bukan lagu tradisional banget enggak gitu loh.
digabung dengan kombinasi lagu-lagu campur sari begitu. Itu idenya Pak Yono dari dulu. Tapi awal mula Margo Rukun itu yang genrenya genre kayak sekarang apa enggak? Enggak ya? Enggak. Itu genrenya ya seperti dulu, tabuhannya ya monoton seperti itu gitu loh. Zamannya Mbah Rustam. Zamannya Mbah Rustam, lah itu Mbah Rustam itu termasuk guru kami, Senior juga. senior itu. Mungkin udah hangat banget untuk pembicaraan kita guys. Jadi langsung ditembak sama Mbak Sokot. Supaya nggak terjadi salah paham di luar sana. Juga emang kalau nggak ada yang bicara nanti takutnya malah ke belakangnya itu ya Mbak ya. Iya. Jadi nggak karuan juga gitu. Itu kan yang ngomong kayak gitu kan paling anak-anak sekarang, anak-anak kecil gitu lah. Nggak tahu apa-apa. Ya udah tahu apa-apa tapi belum tahu sejarahnya gitu. Oh, ya gitu. Nanti takutnya malah salah Nah, paham. salah paham. Kayak ngomong, Mbak. Sorry guys, Apa-apa. bercanda guys, aku harus dibully guys. Kok nengin boki Saya sembarangan. juga ngomong seperti ini ya dengan tidak mengurangi rasa hormat pada yang lain gitu loh. Mohon maaf. Jadi emang apabila ada ini kesalahpahaman. ini apa ya cerita yang apa ya, yang emang dari dulu ya Wei? Oke, mungkin juga selanjutnya untuk kedepannya kita nggak usah saling menjelekan, nggak usah saling apa ya kayak saling apa ya, yang penting kita Saling dukung lah. saling dukung gitu ya Mas. Sesama seninya harusnya saling mendukung. Nah, menurutku sih juga kayak gitu Mbak. Nggak usah saling Yang bully. penting Saling kita bully, kayak ejek sana, ejek sini. menghibur gitu ya Mbak ya. Saya tuh sering dibully, wah mau cari viral aja sampai naik-naik ke genteng. Padahal itu dari dulu saya sudah seperti itu. Setuju. Sebelum ada youtuber Ya. itu saya sudah seperti itu. Udah naik genteng ya. Mungkin kan sekarang lagi viral Viral-viralnya. YouTube-nya Ya, gitu. gitu. Jadi keangkat gitu. Jadi masyarakat halayak Terima banyak kasih, itu Pak. udah Masih dicuak. Oke guys, mungkin emang ini sekarang aku yang cerita ya Mbak ya? Iya. Tentang Warga Rukun. Warga Rukun awalnya menurutku sendiri itu dulu aku emang agak apa ya, nonton Warga Rukun itu awal dari YouTube itu enggak sih. Cuma aku masih ingat pas nonton itu main di mana gang masuk itu loh Mbak. Gangnya Bukan di mana? Pak Said ya. Yang Oh, itu iya, iya. Putra Taman Lawu Gede. masuk ke sana. Itu sering dulu di situ kan dulu di ada situ. lokasi yang luas di situ kan. Ya enggak luas sih, cuma itu di Sempit perempatan banget. itu. Di perempatan itu. Jadi aku awalnya belum kenal Warga Rukun, tapi pertama nonton itu yang tak rasain juga apa ya, kita kebawa sama musiknya gitu. Kita yang jadi dari rumah agak sedih-sedih, yang dari rumah agak jengkel-jengkel, masuk ke situ kita kena musiknya, kita kena penampilannya, ikut goyang gitu. Rasa sedih lah, rasa Terus sakit. juga itu Mas, Walaupun sakit gigi sudah bisa sembuh gitu. ramai banget. Sebenarnya kalau sakit gigi ada suara berisik aja. Iya. Dengar Tapi itu di situ sembuh. kita ikut goyang, apalagi terbawa penonton yang banyak itu. Terus penontonnya juga ciri khas dari Warga Rukun itu suk-sukan gitu ya Mbak, Iya. mepet-mepet, Apalagi yang masih bujang atau apalagi cari kalau kesempatan. depannya cewek gitu. Mas, masuk Pak Eko. Pengalaman itu. Enggak, tapi aku enggak Mas. Oh, Udah nonton Warga Rukun itu udah pegang HP, aku ngonten nggak bisa kalau main-petan gitu. Malah aku Berarti megang-megang megang itu gimbal Mas. Oh iya. Iya Mas. Jadi awal itu, terus kedua aku kayak di Pagandon kalau nggak salah juga. Kok Pagandon kan? Gubuk Sari. Gubuk Sari. Itu baru-baru tahun-tahun ini. Yang pertama emang mainnya di menurut situ. tahun-tahun yang baru terbentuk, wah memprihatinkan kondisi Warga Rukun itu. Gamelan saja masih pinjam, pakaian seadanya. Memang itu persatuan. Warga Rukun nggak ada bos, merintis dari awal. Emang dari grup gitu ya. Emang Mbak? dari nol berarti. Dari nol sampai job 600, terus naik lagi 1 juta, sampai sekarang sampai berjuta-juta. sekarang sampai juta-juta. Gitu. Berarti Dibilang tanggapan mahal pertama begitu. berapa? 600. 600.000. Bayaran pemain 2.500. Itu Buset. naik. Itu Tahun berapa itu kira-kira? sekitar tahun lah itu 90-an. 90 sekarang 2000, berarti sekarang 2500. dari 2500, kalau sekarang kayak 2 juta. Terus nyisain ada kas, beli gamelan, terus beli pakaian gitu. Dulu jari aja minjem pakaian tuh
celana itu ya pakai celana jeans, dijinjing kayak gini, kaos hanya sekedar pakai rompi, pakai rompi. Nah, dulu juga memprihatinkan sekali. Terus ada itu organisasi Karang Taruna, bantu beliin rompi biru. Mungkin sekarang itu masih ada buat topengan. Buat topengan itu masih ada. Sebenarnya sampai sekarang itu sudah punya seragam banyak di Margo Rukun itu, tapi nggak pernah dibawa gitu loh. Tapi ada yang komen, Bang. Pertanyaan apa? Kenapa jarang ke Margo Rukun pakainya kaos biasa gitu? Nah, itu bukan karena kesalahan dari grup, itu kesalahan dari pemain-pemain sendiri. Disuruh pakai seragam nggak mau gitu loh. Oke, jadi emang untuk seragam itu udah ada, tapi untuk udah pemainnya nggak mau ya. Iya, itu berapa setel itu ada. Ada warna biru, warna merah, putih, itu nggak pernah dibawa kembang-kembang. Terus untuk barongan sendiri, Mbak, Ya, itu emang apa ya? Emang dari dulu atau udah ganti? itu barongan yang lama Generasi? itu dari dulu. Yang Dari- dua itu? dari generasi ke generasi itu. Itu emang barang Yang lawas. asli dari pertama Dari Margo pertama. Rukun lahir gitu. Dari pertama awal dulu, dari peninggalan sesepuh. Dawangan termasuk itu dawangan. Dua itu? Enggak. Dua itu Semua. yang dulu. Kenapa nggak ada, kan ini udah masuk ke 2022 ini, terus otomatis sudah modern juga ya, Mbak. Terus mungkin untuk bentuk barongan atau bentuk dawangan sekarang udah mulai yang baik, apa ya, yang cakli aku nyebutnya kayak gimana ya, takut salah juga gitu ya. Itu kenapa nggak pengen nambah lagi, atau nggak pengen ganti, atau nggak pengen yang baru gitu? Kenapa, Mbak, alasannya? Alasannya mungkin itu untuk ciri khas Margo Rukun, memang wujud barongannya ya seperti Kayak itu, gitu, kayak dari gitu. Dari dulu memang seperti itu, dari hingga sekarang juga seperti itu, nggak ingin ganti. Itu menunjukkan ciri khas Margo Rukun seperti ini gitu. Memang barangnya dari dulu. Dari dulu. Apa nggak pengen nambah juga, Mbak? Kan Nggak, ini nggak ganti, nambah gitu. Enggak Belum ingin. ada itu ya yang Dua aja. Tapi dua aja kalau Cukup. sore udah susuan, apalagi 4 Raiso mainnya. Terus jumlah anggota saja ya, Nah. mungkin kalau ditambah itu Ribet. makin kurang main. tapi untuk sekarang jumlah anggotanya berapa, Mbak? Sekitar kurang berapa lebih orang? itu 40 kurang lebih Itu, itu kalau dari- berangkat semua itu. Dari itu Taman Gede atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar ingin gabung begitu. Dari grup tidak mengajak, tapi dari pihak luar sana yang ingin gabung Masuk. ya silahkan. Namanya aja kesenian itu kan untuk Mengikat. Semua gitu. mengikat persaudaraan. Wah, mantap. Silaturahmi juga. Ini kita jurusnya malah ke Margo Rukunnya, Mas. Nggak ke bahasa Godnya, Mbak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ntar buat Ya. timing-timingnya ada sendiri. Ini meluruskan sejarah dulu. Oke. Sejarah dulu. Jadi nanti kayaknya kalau gini kita belakangnya Padahal ada seharusnya yang bahas ini barongan. ketuanya jadi. Enggak, maksudnya pas gini belakangnya barongannya Margo Rukun gitu ya. Wah, Biar kita cocok. bisa lihat-lihat detailnya gitu. Bisa, Mas, kalau grebek-grebek ini. Bisa. Apa Mas? Oh, Mbak, ini banyak yang request, siapa tahu kita dikasih mampir ke kandangnya Margo Rukun gitu ya. Kita nanti Silakan. Nanti kan Silakan. ini udah mungkin ada 120.000 orang yang request masuk ke kandangnya Margo Rukun gitu ya, Mas Julfi ya. Ya, Nanti bareng itu bosnya Ciraso kayak. Insya Allah ya. Mas Lutfi sudah Ini- sering masuk sana. Ini kalau aku nggak sama bosnya Ciraso pasti nggak bisa masuk gitu. Oh, enggak juga. Betul. Enggak ya? Iya, karena itu ada royalti. Jadi kalau nggak kasih royalti, jangan. Enggak itu bercanda. Iya. Buat kalian yang kepengen masuk atau yang pengen lihat-lihat mungkin ke Margo Rukun bisa langsung saja datang. Ramah-ramah, guys. Pengalaman saya ramah-ramah. Mungkin kalau yang nilai seseorang itu kalau kita belum kenal dekat gitu emang sulit ya, Mas. Kadang Iya, betul. banyak yang menilai seorang, wah ngono ngomongnya enak mesti gitu. Ya, Apalagi Mbak Sogot. Wah, sangar kayak gitu. pasti enggak baik nih. Terus untuk pemain sendiri itu ada KTA-nya, ada kartu anggota atau Nggak ada. Nggak. Cuma identitas kaos saja gitu, seragam kaos gitu. Oke, jadi sekarang juga mungkin Margo Rukun udah banyak yang nyetak kaos. Itu ada apa ya, kayak ada jadi satu pintu atau semua orang bisa nyetak itu? Satu pintu. Harus izin dulu tuh.
nggak bisa langsung nyetak tanpa izin, nggak bisa. Enggak, itu mungkin dari pihak Margo Rukune itu ngeluarin kaos Enggak. atau kita nyetak sendiri kaos kasih Margo Rukun gitu gimana? Itu ada donatur Dari sponsor fan, gitu. fan misalnya ada yang di luar negeri Pengen kaos gitu. seneng karo Margo Rukun terus ngasih kaos. Oh, jadi dicetakin tapi izin Terus ada pihak sponsor. Oke, kayak gitu. Kalau Ciraso lebet di Margo Rukun kaos Yang bisa. penting ada tanda tangannya ya. Oret-oretannya gitu. Gampang kebel, Gampang bisa kebel. beres. Asal ada Nanti ada pentolnya sini gitu ya. Ini yang DFB ada yang mau tanya lagi apa enggak? Ya ada nih. Wah, tuh nyimak kabeh. Aduh iya, karena mungkin Ya mungkin saking kagumnya sama Mbak Soko. bintang tamu kali ini yang jadi buat kalian mungkin kalau biasanya lihat Mbak Sogot itu pakai rambut, terus pakai hitam-hitam, terus pakai aksesoris pas main. Menyeramkan. Menyeramkan atau menggelikan atau apa mungkin menurut kalian, tapi ini aslinya Mbak Sogot kayak gini. Aslinya Om Jai Lala, aslinya Bapak Jai, aslinya Mas Jai itu kayak gini guys. Gue sampulnya diedit kok lagi. Hah? Diedit ora sampulnya. Enggak, jadi ini emang real, Mas Jai pas asli. Pribadinya kayak gini. Ya. ya Jadi- pribadi namburadul. Jadi emang kayak gini mungkin buat kalian yang ketemu kok Mas Jai nggak pakai rambut, nggak ada rambutnya lah, ini aslinya rambutnya ini masih Itu hanya dipakai untuk pentas saja. ini mungkin Mbak Sogot ini masih bayi kan, soalnya rambutnya belum ada gitu ya Mas Julmi ya. Ini pakai helm. Oh, iya. Ini Mas Zulfi ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak tak lanjut aku. Lanjut aja. Katanya penasaran. Ya, ngalir aja. Ngalir aja. Aku nyambi-nyambi. Oh siap. Oke. Sekarang masih kita orek-orek karirnya Mbak Sogot nih. Kan Waduh. selain Kayak orang. selain di Barongan juga, itu untuk Mbak Sogot sendiri juga masih di dunia seni ya, Mbak? Mungkin Iya. kesibukannya itu salah satu musisi guys. Jadi buat Wah, kalian keren, yang belum bro. tahu Musisi Mbak STS. Sogot. Yang penting kan musisi, Mbak. Iya, musisi. Tapi kayak musik itu nggak ada ecrek-ecreknya ya nggak asik ya, Mbak. Gambar. Oh iya, kayak sayur tanpa garam. Kayak buat kalian mungkin yang udah tahu atau yang belum tahu, salah satu musisi juga, musisi musik dangdut di Kendal itu sekarang wis. Balik. Ini Ahmad Dhani Jowo gimana? Salah satu musisi apa Mbak? Musisi apa Mbak? Pegangnya apa? Itu tamborin. Tamborin. Tamborin itu yang kalian mungkin asing dengan kata tamborin. Tamborin itu icik-icik, ecrek-ecrek gitu ya Mbak ya. Itu udah lama kalau ikut dangdut Mbak. Awalnya itu tahun 2007. Tapi emang ada itu, ada musik. Nggak ada. Terus bisa Yo, masuk ke Bisa dari- nyemplung itu. Nah, bisa nyemplung. Dari Biasanya. orang tua nggak ada, Nggak ada. yang cuma mungkin saudara-saudara itu ada yang pemain kesenian seperti ketoprak. Oh, itu. Oke. Terus kok bisa masuk ke dangdut itu awalnya gimana? Awal itu secara tak sengaja juga. Awal dari yang paling awal nih saya bicara. Oh, iya. Mungkin ini juga nanti mungkin musisi-musisi lain yang di Kendal juga bisa nyimak. Mahal ya ora penak juga. Meskipun Awalnya bahas Margo Rukun tekannya gon dangdut. enggak apa-apa lah. Ya, Ya Mas Yudi ya. pribadinya Sambil Mas menyelam Sogot. kita Dari minum-minum es awal teh memang gitu. Ya. itu juga dari ketidaksengajaan. Enggak sengaja terus saya mau Iya. guys emang Secara mendadak Heeh. ada di desa saya itulah istilahnya wong main Kita iseng gitaran gitu kan. Terus saya tuh nonton juga diajak Pak Yono gitu loh. Terus saya tuh duduk, terus Pak Yono langsung ini aja tabuh gitu loh. Aku nabuh itu. Icrik-icrik ya? Icrik-icrik. tamborin. Mungkin kebetulan mungkin ya kok ngepas terus akhirnya itu ada acara Agustusan atau mantu pas itu aku mantu gitu kan. Terus saya tuh diajak malah gitu. Bang Sri, besok main yo Manggung gitu, langsung manggung. Nah, aku kaget. Wah, ora tau main dangdutan yo deket juga kan gitu dangdut loh. udah ada Nisa. Belum. Oh, belum. Pratama. Di desa Taman Tapi Gede, udah masuk ke Pratama. Barongan, Pak.
Udah. Oke, Udah, udah. terus setelah main manggung. Manggung dari situ terus dangdutnya vakum. Terus setelah saya tuh berumah tangga, ini ada grup dangdut juga di desa saya tuh ada Noveta gitu. Noveta. Saya sebut grup gak apa-apa. Enggak apa. Mas Tri Gendut sama tuh Akso itu mencari tukang esrek begitu. Kebetulan saya pas datang di situ di tempatnya itu biliar tuh depan Waks motor gitu. Akso bilang, "Dut, mbok iki apa Kang Jai apa kon main terus nih." Lah kok gelem Jai? Yo aku bilang insyaallah lah, kita temenan. Ya wis nek temenan dajal lah. Tak anu aduh ngono. Wah awal jumpa pemain musisi kondang, gendal tuh gemeter semua itu waktu itu main di Pugu kalau nggak salah. Udah panggung gede berarti Mas? Udah panggung gede? Terus? Nah akhirnya terus lama-lama aksi panggung memukau begitu banyak yang ngejob gitu loh. Sampai sekarang ikut Danista juga. Tapi sekarang udah resmi ikut ke Danista nggak yang kepengen Mbak Sobat itu bisa resmi ngejob gitu? Resmi. Oke, tapi Ya masih kalau pas Danista nggak main libur ada job lain bisa. Oke, jadi buat kalian juga yang kepengen ngecoba Sobat main tamborin itu juga bisa ya Mbak ya. Selain barongan juga tamborin juga gitu. Nah itu awal kepala saya. Jadi langsung itu viral. Jadi spontanitas. Saya tuh melihat suasana acara mantu kok sepi do bengong wis ngono ra. Tegang. Iki kowe enake lho tak gawe. Iya ngono malah do. Memecah. Jadi kesepian gitu. Memecahkan keadaan ya Mbak. Kocak berarti Mas? Kocak. Jadi emang selain di Margo Rukun aksinya Mbak Sobat itu kocak atau Konyol. membius penonton, di dunia dangdut juga Mbak Sobat juga kocak juga ya Mbak ya. Yang biasanya Menurut orang gitu kalau aku biasa aja. yang mukul simbal Berarti biasanya. pusat perhatian Mas? Iya, kalau Mas Julfi kan mukul simbal pakai stick ya. Pakai Kalau stick. Mbak Sobat pakai kepala gitu. Iya. Besok Bedanya lagi- itu ya. Nah, kalau ngedrum Mas Julfi itu mukul simbalnya pakai kepala. Susah tapi Mas. Tapi itu nggak Mbak, pernah insiden nggak pas ngelakuin hal-hal konyol itu Mbak? Pernah. Ini kena Kenapa? itu simbal itu. Oh, simbal. Pinggirnya kan Pak. Wing Oh, iya. ngobang deh, jiat malah pinggirnya kena sing kesuwe. Sampai Berdarah. Tapi berdarah sedikit. Oke, terus kalau yang di atraksi-atraksi atau pas konyol-konyol di barongan udah pernah insiden? Dulu sering. Hah? Kayak apa itu? Dari awal tuh seperti nyundul kelapa, wing, kalau agak pecah malah kayak bocor. Iya Mbak. Iya, terus makan beling saya yang kena berdarah, Bocor. itu sudah resiko. Tapi Enggak apa-apa. sekarang kayaknya udah jarang. Kayak, kenapa ini Pak? Emang begini, saya ingin cari lain daripada yang lain begitu loh. Orang kalau nonton kok atraksinya seperti itu, mau nonton seperti itu, orang mungkin bisa jenuh gitu loh. Saya ambil yang lain, seperti makan lumpur, makan genteng, makan botol. Itu juga ada trik-trik tersendiri loh. Nggak bisa mau untuk Oke, mungkin ini pertanyaan berapa menit, kita setengah jam ngobrol nggak kerasa nih. Kita nanti kayaknya ada bintang 10 jam tamunya Mas Le bintang tamunya. penak ngono cerita. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan yang apa ya? Seluruh warga Indonesia atau warga dunia Yang komen-komen ini ditanyakan. termasuk ini. Ini banyak yang tanya Mbak, untuk masalah kesurupan itu kan banyak yang menanyakan aslinya temenanan opura atau aslinya itu bahasa gimana? itu bisa percaya bisa tidak. Mungkin kalau sekarang itu kan banyak di rasuki seperti minuman-minuman seperti itu. Gimik. Tapi kalau yang dulu-dulu ya memang betul-betul ritualnya Real, ada. ya? Tapi mungkin untuk masalah kerasukan dari zaman dulu sampai sekarang itu memang beda Mbak? Beda. Kalau dulu memang betul-betul orangnya tuh Ada kodam tirakatnya gitu. Warungan sering disepek di kuburan. Terus sekarang nggak boleh, dilarang oleh Pak Yai, itu musyrik gitu. Terus makan ayam nggak boleh, itu musyrik. Itu ayam hidup kok dibunuh tanpa baca doa. Mantap. Tapi kan ini kesenian. Walaupun kesenian tapi kan atraksi yang lain ada gitu loh. Seperti makan mowo, neon, paku kalau bisa. Kayak lembat berarti. Tapi kan gini Mbak,
di sisi lain kan kesurupan itu kita nggak sadar, tapi kenapa kok apa ya, kan gitu ya. Iya 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 iya. Nah, tapi kenapa kok masuknya kita ke musyrikan, kita kan ngasih tahu kalau nih loh, kalau aku emang pas nggak Kalau pas kontrol. pesennya itu nggak musyrik, yang dibilang musyrik itu seperti itu dispeknya di kuburan. Jadi terus sekarang sampai enggak kayak gitu. Ayam hidup kok dibunuh secara sia-sia begitu loh. Oke, mungkin kita konteksnya nggak ke situ guys. Kita sulit kalau bicara kayak gitu ya, Mbak, ya. Kita ganti topik aja. Dari dulu tuh saya seringnya nyeleneh. Orang makan apa itu namanya? Neon. Kalau dulu belum ada neon, paling semprong untuk lampu, Iya. terus godong pepaya, pahit iya. gitu kan. Saya sering makan kepahitan saya lepehnya penonton guyu. Liane mangan semprong, aku mangane timun, peluncung ngambil di pedagang gitu. Lah orangnya suka seperti itu. Iya, terus makan itu gori. Sampai sekarang itu ya tidak. Tapi pernah nggak Mbak makan kayak gitu itu sampai ganggu kesehatan? Enggak. Alhamdulillah. Kayak makan lumpur itu sampai masuk. Wah itu kalau ya pernah masuk tapi rasanya hampir mutah pokoknya. Bermain mesti aku nembeteng Langsung dikeluar kayak gitu. ini era di keluarga ya malah Bahaya. parah nih. Iya, sampai makan lumpur itu sampai masuk ke mana. Paling itu makan beling, kalau ditelen itu ya yang kena paling apa ya efek koyok pegel lambung gitu. Kalau lumpur Kalau lumpur paling ya nek wis ya paling jeleh-jeleh koyo piye ning kene mengganggu mengganggu rasanya kan itu loh. nggak tahu Kalau kan. pas atraksi itu wah enak gurih gitu. Setelah dinetralisir ya waduh pokoknya ngebang nih nggak tahu ya kan. Itu lumpurnya nggak tahu kalau di situ ada kotoran-kotoran apa kan nggak tahu ya. Siapa tahu ada kotoran ayam. Lah iya, tapi bahasa kok lagi patut diajengi jempol. Jempol apa? Jempol. Jempolmu ya langsung Oh boleh minum-minum dulu biar iya. cair. Mas Didik di Monggo. rewangi Mas Didik. Monggo Mas. Gitu. Monggo. Minum-minum dulu. Kita slow-slow dulu Biar jadi ngobrolnya agak Ya, ngobrol semuanya. agak panjang. Nanti kita akan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Wah, menarik banget kok. DE nyimak ta Mbak yo. Iya. Kene sing 24 jam enggak apa-apa kita. menarik. Yang lain kan sudah menarik juga. Tapi emang ini spesial guys. Jadi mungkin kedepannya juga nanti kita akan bosnya akan ngundang-undang lagi Bos Siraso Mas. Nah, kita nanti akan ngundang-undang bintang tamu juga yang keren-keren juga di sini ya Mas ya. Katanya itu dari Jawa Timur. Jadi apa enggak? Mana? Di Jawa Timur. Katanya mengundang Kak Cikamatsu. Siapa tahu ya. Terkabul. Amin ya Allah. Amin, Kita amin, duduk bareng amin. sama Si Rasuni malah terkenal. Kak Cikamatsu. Gilene iki Bang. Si rasanya nanti ke itu Jawa Timur. Keriput bayar ya angkotnya bareng. Transportasi. Oke guys, kembali ke topik. Ini aku nanyanya masalah musisi belum selesai, Bang. Oh, Masih penasaran aku. ya. Terus Mbak Sogot itu sekitar 2000-an ya, Mas. Masuk ke dunia dangdut. Terus untuk ke Danista sendiri itu sekitar tahun berapa? Itu 2010 gitu. Berarti itu melalui proses juga itu. Jadi diperebutkan masuk Danista dulu juga audisi. Berarti Ada nggak yang langsung main- instan, Mas? Ada 4 pemain tamborin Esrek-esrek itu gitu ya? dites juga gitu. Oke. Terjadi rebutan sama grup ini dan grup ini, sering. Iya. Saya kayak gini kok diperebutkan, apanya yang dibuat perebutan itu. Oke. Jadi mantap Mas. Aku lebih penasaran lagi. Jadi kita nanya Lari, Tapi selama ikut Danista itu pengalaman apa yang nggak terlupakan di Danista, Mbak? Nggak ada yang tidak terlupakan, semuanya berkesan. Tapi Mbak Sobat masuk ke Danista udah sebesar ini apa? Ya sudah musik Besar ya? di Kendal. atas, musik kelas atas Kendal. Pertama itu dulu juga mengiringi Ayu Ting Ting di alun-alun bersama Danista juga. Icik-iciknya besok kok. Iya. Wih, Itu juga sempat itu nggak, Mbak? Sempat atraksi juga di situ.
enggak atraksi. Waktu itu saya itu enggak bawa simbal sih, simbal malah ketinggalan. Tak kira oke dari panitia Nyiapin. alat musik nyiapin kayak gitu, saya enggak bawa. Oh, berarti cuma tamborin toh? Tamborin. Oke, nggak bisa. Ya, siapa tahu itu apa tamborinnya di misal ke atas terus sundul. Sering saya unggul ke tapi tak tangkap tangan. Oh, tak kira sundul itu ya Mas Julfi ya, itu atraksinya. Balok klopo. Tapi kalau di dangdut tuh saya sering dipanggil Ndul gitu kan. Gundul itu sudah merupakan ciri khas dangdut. Karakter juga. Kalau di dangdut itu mang gundul harus juga. gundul gitu. Saya tumpu rambutnya juga. Oh, ora potong gue. Oh, jadi emang gundul. Kalau setahu saya Bang, dulu kan juga saya sempat ikut Qasidah dangdut gitu ya. Kalau di dunia musik itu. Untuk salah satu musisi, kalau musisi itu biasanya kan ciri khasnya kalau kayak pegang melodi itu mesti rambutnya yang panjang. Gitu. Tapi kalau ini sekarang tamborin itu rambutnya gundul. Iya enggak Mas? Jelanas juga. Kamu tahu nggak Mas, itu ciri khas musisi itu kayak gitu. Dulu ciri khas musik itu gondrong-gondrong. Gondrong. Kalau dia pegang yang melodi-melodi yang sulit-sulit yang itu mesti rambutnya Yang gondrong. tangannya ngerwal-ngerwal. Kayak abdi negara. Mas, Asis ya enggak, dulu. Mas kan musisi-musisi Oh, kendal semuanya. itu. Musisi kendal itu kalau dia pegang melodi itu pasti rambutnya gondrong. Iya. Tahu nggak kamu? Enggak tahu. Ya, nggak tahu. Enggak terlalu ngikuti. Mas. Ya ngikuti kesenian Jawa wae lah. Tradisi nguri-nguri betul, nguri-nguri sana Jawa. Mantap. Oke. Terus sekarang ke Margo Rukun lagi nih. Iya. Untuk sekarang sendiri itu di Margo Rukun itu gimana Bang? Masihkah setiap hari ada latihan atau setiap bulan ada latihan atau gimana? Enggak pernah latihan, itu Atau langsung tempur langsung kalau ada main jadwal gitu job ya? langsung main. Paling sekarang ini kalau latihan tuh hanya latihan lagu-lagu. Kalau zaman dulu Musiknya gitu ya? spontanis juga tuh Pak Yono tuh mengeluarkan lagu terbaru, lagu Langsung apa di- langsung di panggung di panggung gitu ya? Kalau sekarang tuh ada latihan dulu. Tapi hebatnya Pak Yono itu kan Bang. Enggak nyontek lirik gitu. Iya, Hafal Langsung, orangnya. Lah langsung. Oke. Terus juga banyak mungkin Pak Yono juga itu lagu-lagunya juga apa ya kayak inspirasi sendiri gitu. Iya, Biasanya iya, ngeluarin kata-kata sendiri. Ngarang-ngarang sendiri. Ngarang-ngarang sendiri gitu. Keren juga. Tapi Iya tuh Margo kalau Rukun sangat mau kehilangan. main terus malamnya tuh dia tuh ngarang-ngarang lirik lagu. Gitu lah. Jadi kayak liriknya diganti sama Pak Yono gitu. Seperti londo edan barang tuh. Aduh iki zaman edan akeh londo padha kluyuran rambute abang jebul semiran lah ngono kaya rambute gundul. Oh, berarti Pak Yono sekarang Bang? Ya Pak Yono semua dari Pak itu memang tuh senior betul sebagai guru dari Margo Rukun. Mungkin siapa tahu nanti ya setelah Pak Yono mungkin ini generasi selanjutnya ada yang kayak gitu ya Mbak ya. Amin. Mungkin yang Mudah-mudahan. yang ngarang-ngarang lagu kayak gitu yang bikin apa ya kita terenyuh gitu. Oke, tapi Kalau baru tambah, kalau baru tambah sekalian aja biar tahu. Ya baru tak juga guru atau senior dari Margo Rukun juga itu juga ikut dari generasi ke generasi lama generasi baru sampai meninggal dunia itu Barustam sama Pak Yono duluan mana? ya sama lah, Oh, sama. bareng angkatan Margo Rukun bareng gitu. Tahu Barustam enggak? Oh kok Barustam? Batar Muji. Batar Oh, Muji yang aku maksud. Oh, Batar Muji ya. Iya, Satu Augustin angkatan- Batar Muji. Satu angkatan di Margo Rukun. Dulu itu coba Batar Muji juga Yang vokal sing Waranggono kok wong lanang kok jenenge Waranggono kok sing nyanyi kuwi ikut wayang, ikut ketoprak juga itu asli seniman lawas. Tapi Batar Muji bareng nyanyinya juga oke. Oh, walaupun udah tua suaranya. Anu yang saya salut ini nggak pernah gonta-ganti sampai full dia terus yang nyanyi. berarti Kuat. dari awal sampai akhir ya. Padahal umurnya udah ya sepuh banget. Oke guys, terus untuk Kang C sendiri nih, di samping kan ini akan banyak yang tahu itu kalau Kang C itu hanya main jaranan gitu ya. Atau Mbak Sokot nih mainnya jaranan. Apakah Isa main yang lain atau pernah main yang lain Mbak Sokot? Nah, ini saya cerita dari awal lagi. Yuk los pokoknya. Dulunya sih setiap pementasan apa itu saya yang main dari awal rintis tuh main setanan saya pernah, main barongan saya pernah, dawangan saya pernah gitu loh.
seperti kalau zaman ini cari-cari sensasi, ingin cari perhatian dulunya kan begitu kan. Kalau sekarang ya udah naik di atas ya santai aja. Naik genteng maksudnya. Naik genteng aja. Takutnya kalau lari-lari Takut nanti yang nom nggak kebagian lu ramuan ngomongin ngerti kan oh dipek dhewe kabeh. Polibas rokok kabeh enggak ya. main satu kali aja sudah rasanya Beda awal tapi, Pak. pegel kabeh. Tapi beda ya. Dulu sama sekarang maksudnya dulu kan main beberapa kali itu masih kuat. Kalau sekarang Ya udah beda ya rasanya. beda tenaganya. Udah tua masih belia Sekarang jauh. ya. Jadi untuk tenaga juga itu yang mempengaruhi, Mbak. Sebenarnya sih kalau tari-tari itu ada gerakannya, aturan gerakan tuh ada sebenarnya tuh. Tapi mungkin Kalau untuk barongan, langkai kepiye, dawangan tuh ada artinya apa gitu loh. Seperti dawangan, ngejar setanan itu juga ada artinya, maksudnya, itu melambangkan masalah rumah tangga. Misalnya ceweknya di seorang lelaki punya istri, terus istrinya digoda sama otomatis lain, cowok lain marah begitulah. Ini gambarnya seperti itu kalau lewat itu melalui jalur agama begitu loh. Kalau itu ya. soal-soal yang cerita-cerita daerah kan ada testimoninya itu. Emang kalau aku kan nih biasanya kan aku lihat barongan atau kesini. Jadi nek menurutku sendiri itu ya Mas, semua pertunjukan kesenian atau barongan mungkin daerah Kendal itu semua kayak emang ada artinya gitu. Iya. Mungkin untuk anak-anak sekarang itu lihatnya kayak apa ya, ngemasnya kayak gitu, ngelihatnya juga mentean gitu. Tapi nek aku sering tak amati, terus sering kayak ini apa tuh aslinya, artinya ini apa tuh ini selalu ada artinya iya, semua itu. kayak nek Itu kuda lumping juga ada artinya sebenarnya untuk prajurit perang. prajurit perang. Terus kayak ini Mbak, kita larinya kesurupan lagi gitu. Jadi kalau kesurupan itu emang apa ya? Ya kayak gitulah, kalau kita nggak kekontrol, kalau kita jauh dari apa ya, jauh dari mungkin agama atau apa, kita nggak kontrol ya kayak gitu, kita jadinya kita makan sembarang lah, kita makan kayak gitu. Jadi kalau orang itu nggak ada pegangan, nggak ada yang kita tuju, itu emang agak kayak gitu ya orangnya ya Mbak ya. Jadi kayak wong dadi kesurupan gitu loh. Aku memananya kayak gitu sih, ngelihat atau intisarinya aku ngambil nilainya itu kayak gitu. Jadi kayak wong ono beling dimakan, ada kayak gitu dimakan semua kayak gitu ya Mbak ya. Tapi itu saya serahkan pada Penonton layak banyak percaya atau enggak gitu lah. Tapi kalau Terserah, aku emang yang penting kan kita menghibur gitu aja. mananya kayak gitu guys. Jadi selain kita ngelihat apa ya, ngelihat atraksi, kita ngelihat hiburan juga, kita harus pulang dari situ itu jiwa kita atau kita jadi banyak ilmu gitu loh. Iya, itu Tapi tujuannya asli menghibur sih. tujuannya menghibur, tapi kadang ada atraksi itu dilarang seperti makan neon tuh. Nah jadi ojo makan neon, udah kita cilik niru. Wah, itu kesalahannya sopo jajal kayak gitu. Jangan salah ke aku. Itu suatu atraksi, tapi kok nenek omah anu ditiru cilik-cilik, disalahke sing main juga. iya. Emang sekarang banyak pro sama kontra sih kalau masalah gitu. Ini siapa tahu itu jangan ditiru gitu. Kalau baik ini kalau Mas Didik youtubernya ditulisin jangan ditiru atraksi ini. Atraksi apa? Minum atau makan Ciraso guys. Ini kalau ini ditiru ya buat kalian yang kepengen makanan enak, makanan mantap, makanan hangat, bisa langsung saja ke outletnya Ciraso Cilok Rasa Baksonya Bang Edi. Itu yang pertama di depan halaman Alfamart Gemu, terus Wetan Peri Gemu, terus depan Indomaret Taman Gede, terus samping Alfamart Pamrian atau dekat Semagem, terus yang kelima atau outlet barunya ada di Alfamart Pegandon, itu jalan perempatan Pegandon ke selatan. Terus nambah siji ya. Nambah siji mantap. Ini nanti Kamu mulai digawan nih. jangan digerubake. Kalau malam ini udah habis. Siapa tahu alhamdulillah nanti laris. pulang bawa gerobak terus kon ngidul. Tapi itu Mas Zulfi, siapa tahu pakai karakternya Mbah Sogot itu kalau jualan pakai gerobak itu Malah tuh Melayu. iya. Jualan ki harus ramah sih Mas. Ya kan enggak, kan kita beda kan. Siapa tahu kan emang Buat kayak gimmick aja berarti. narik pembeli itu kan kayak gitu kan, masih otomatis kan anak-anak itu foto-foto kan jadi beli gitu ya.
Nek tuku ora tak foto bareng lho. Berarti Mbak Sogot aja bu yang iklannya. Iya, siapa tahu nih nanti Mbak Sogot itu motornya kasih gerobak belakangnya gitu. Tapi mahal pikirnya kan. Wah, kira langsung aja. Nah, tapi ini nggak kerasa kita udah 50 menit guys. Ini gimana? Kita di 1 jam atau 2 Pasti jam? 1 jam aja. Masih 1 jam. Nah, pas kayak 1 jam gitu ya biar penonton nggak penasaran. Aslinya masih banyak banget pertanyaan sama Mbak Sogot. Mungkin kapan-kapan lagi kita lebih lama lagi sama Mbak Sogot gitu ya. Oke guys, sekarang mungkin ke Margo Rukun sendiri. Itu kan kalau dari Margo Rukun sendiri kemarin kan pas Agustus ini Mbak, tak lihat atau emang tak selidiki itu mungkin lebih dari 15 hari ya. Ya Mbak ya. Jadi Agustus kemarin 2022 itu karena mungkin bulan-bulan yang lalunya itu kita kena corona. Terus pas Agustus itu udah mulai bebas ya Mbak ya. Itu dalam sebulan itu 15 hari lebih ya mainnya Mbak. Sekitar berapa hari itu bulan Agustusnya aja sudah ya sekitar itu mulai tanggal 3 Agustus sampai akhir Agustus itu full ya. Setiap minggu Sabtu Minggu ada itu. Oke, jadi mungkin untuk Mbak Sogot sendiri untuk lanjut bulan September itu sebenarnya job itu mulai bulan Juni sudah ada. Udah masuk ya, tapi emang dikasih tempo atau hari yang pas ya. Terus untuk Mbak Sogot sendiri nyiasati mungkin tenaga itu gimana Mbak? Ada vitaminnya enggak? Ada vitaminnya enggak atau ada lain-lain yang Ya istirahat aja lah, tidur basic gitu. Istirahat aja. Paling jamu-jamu ya pegel ini. Satu naik anak pokok pel aja lah. Buat gitu. Jadi emang istirahatnya yang Ya harus ada siasat tersendiri untuk mengatasi capek, pegel, biar gak loyo. Oke, jadi oke Mbak, setelah kita nggak loyo, setelah kita main berhari-hari, terus untuk masalah Apa? cuan ini Mbak, mesti kan meremo ini Mbak. Apalagi sekelas Margo Rukun itu enggak 600 atau 1 juta kan mesti lebih itu pas kita konteksnya ini kita ke Enggak apa bebas ngobrol jadi, santai. Sekitar beberapa juta terus kita main berapa kali itu kan kita udah bisa ngitung-ngitung sendiri gini ya aja Mas nih. ya. Kalau sebulan nih Agustus nih kira-kira sampai berapa juta? Sampai berapa juta? Ini yang ini kita nggak usah nanyain nominal. Nominal. Gitu. Oke, Pak. Dari beberapa job itu atau semua yang dapatkan di Margo Rukun itu dibuat apa aja Mbak? Nanti kan mungkin untuk grup-grup lain bisa niru gitu loh. Namanya ini kan Margo Rukun kan ini persatuan, bukan ada bos persatuan. Job sekian banyak itu kalau habis main ya langsung anak-anak anggota itu ya pada langsung kasih nominal gitu. Oh, jadi langsung tapi dibagi. untuk sisanya buat kas gitulah. Entah 200 sisanya kas gitu loh. Berapa persen? Masalahnya kan enggak persenan. Pokoknya sisa berapa dibagi anggota itu. Oh, jadi mungkin harga dari Margo Rukun Dari Margo itu Rukun langsung paket kan dibagi. misalnya 6 juta, terus ada sound system, ada shooting, ada teratak Lain-lain. panggung dan lain-lain. Pemain padahal hanya berapa sih yang masuk dari di resmi di paguyuban itu paling 3 juta. 3 juta kalau dibagi sekian banyaknya itu berapa tuh? Kurang lebih paling 38. 40 38 itu berapa sisanya buat kas. Jadi Alhamdulillah ya sudah bisa ganti itu apa namanya? Ganti barongan, bisa beli aksesoris lagi. Itulah. Oke guys, jadi apa ya emang kayak langsung dibagi gitu ya Mbak enggak tak kirain mungkin untuk pemain itu beberapa persen terus untuk enggak ya jadi memang langsung dibagi terus sisanya buat kas. Oke guys, tak kirain kasnya yang lebih diutamakan. Kalau begitu nanti bisa ada kecemburuan sosial urusan ada yang ini bubar tuh. Oke, jadi kayak gitu guys. Kalian bisa hitung ngitung sendiri aja. Jadi berapa juta kali berapa gitu ya. Iya Mas Ilu ya. Betul. Mantap nah berapa ratus juta nah yang masuk ke kantong
Kalau dihitung masih Iya. itu globalnya. Kita tinggal ngitung aja kan enak ya, Mbak. Betul. Oke guys, mungkin ini udah berapa nih? 54 menit kita ngobrol ya. Ini aslinya kita Ini mau masih ada pertanyaan lagi enggak? Ini kok kenapa Marco Rukun main selalu tawuran, selalu begini-begini? lah situ langsung itu aja. malah. Ini intinya ini. Jadi ini Banyak mungkin sih, inti terakhir nih banyak buat- suara di luar sana langsung langkah Marco dijelaskan. terutama di Marco grup-grup Rukun ini kesenian. gelutan begitu kan. Kok kenapa ngecape Marco Rukun negatif ngono, langkah Marco Rukun digelutan. Sebenarnya Marco Rukun ki ora sing gawe gelutan. Marco Rukun didatangkan hanya untuk menghibur. Pemain Marco Rukun semua menghibur, nggak ada yang anarki, berbuat kriminal, nggak ada. Itu sebenarnya yang oknum penonton saja itu yang bikin ulah. Jadi emang dari luar itu. Dari enggak luar. oknum Marco Rukun ya, Pak. bukan dari oknum Marco Rukun mendekat itu ingin melerai maksudnya. Kok ini dikirane Marco Rukun sing gelut. Padahal ingin melerai. Mungkin kalau ono sing ikut ngantem mungkin kesel. Karena Jengkel. kita Diperingati udah susah. Kesel kok sarkene main kok mesti digawe geger gitu. geger ya. Oh, begitu oke. lah. Tapi sudah dihimbau setiap ada kerusuhan, tawuran, gelutan, Ganti. anggota Marco Rukun nggak boleh mendekat. Jadi emang itu Itu bukan dari Marco Rukun ya. ini oknum Di ya. harus dipertegas lagi. Klarifikasi saja. Nah, ini klarifikasi langsung dari Mas Sokot tentang Marco Rukun ini. Oke, semoga selanjutnya ke depannya kita nggak usah saling menjelekkan. Amin. Kita bersama-sama untuk memajukan kesenian dari Kendal ya, Mbak, khususnya untuk barongan sendiri. Terus untuk dangdut juga semoga nanti ke depannya Kendal mungkin bisa ngangkat lah Kendal ya, Mbak ya, bisa lebih terkenal di luar sana. Amin. Oke, dan juga sekarang Kendal punya bupati yang keren banget, ada Pak Diko kan itu yang sekarang eksis terus pokoknya. Nanti itu kayaknya Senin aku ketemu sama Pak Diko. Wah, mantap. Enggak, itu ketemu buat apa? Enggak, mesti Pak Dikonya yang Langsung mantap. maksudnya Pak Diko lewat itu tak temuin gitu. Oh, Siapa tahu lewat nanti kan tak temuin ketemu gitu. kirain. Kirain apa ada janjian? Enggak mungkin lah kita janjian sama Pak Diko. Iya, siapa tahu Pak Diko denger ya kita ada janjian. Jadi ke depannya iki nek ono sing meh nangkep aja wedi, Nah. nangkep Marco Rukun ya. Untuk yang pengen nanggap Marco Rukun kontaknya ke siapa, Mbak? Bisa langsung ke Pak Ketua atau hubungi Mbah Sokot juga bisa. Wah, Oke, kalau lewat Ahmad Dhani versi Jawa sih. kalau lewat Mbak Sokot itu ke FB-nya siapa, Mbak? Mbah Sokot. Mbak Sokot gitu ya, FB-nya Mbak Sokot, langsung kontak aja ke Mbak Sokot atau ke Pak Tua atau mungkin yang Marco Rukun lain. Kontak personnya. Iya. Itu oke, mungkin ini nggak terakhir sih, ini sesi-sesi akhir gitu. Ada kata-kata nggak Mbak buat mungkin semua fan yang Mbak Sokot, buat teman-teman kesenian, buat yang ada di luar sana, kata-kata nggak kata-kata terakhir nanti takutnya kan gitu ya. Kata-kata yang menginspirasi kita, yang bikin kita lebih semangat lagi untuk belajar atau kita mengangkat kesenian atau kebudayaan di Kendal. Terima kasih untuk para fan Marco Rukun. Marco Rukun selama bulan Agustus itu menghibur, apabila kurang memuaskan ya minta maaf. Teruntuk yang grup-grup lain itu ya marilah kita bersatu, jangan saling membuli gitulah. Kita jaga kerukunan saja antar seniman gitu. Terima kasih. Oke, mungkin itu kata-kata terakhir udah. Nyamari. Oke, mungkin untuk sesi kali ini kita bareng Mbak Sokot. Aslinya sih kepengen lanjut lagi, Mbak. Kita kepengen Oh panjang gitu, Mbak. lebar Ya, lagi. Mbak, terakhir, Mbak. Tanggapan kalau ada grup yang lain musiknya sama-sama kayak Marco Rukun gitu loh. Tanggapannya gimana? Oh, genrenya yang Kan grup rata-rata lain. kalau barongan Itu malah Baru- Marco Rukun bangga. oh, bangga. Bisa ditiru sama yang lain Oh, gitu iya. loh. Oke. Marco Rukun tidak melarang genrenya itu ditiru atau enggak. Kan itu Malah kan bangga. ya untuk semua ya, Mbak ya. Itu kan enggak kayak apa ya. Terus untuk lagunya sendiri kan juga enggak emang pure Iya. garapan Mas Bro. Sah-sah aja sih nek menurutku. Bebas.
Nah, oke guys, mungkin untuk sesi kali ini ada lagi nggak Mas Zulfi? Siapa tahu nanti kamu masih. Ada lagi nggak, Mas? Oh. Ada lagi nggak? Cukup. Ada lagi ya. Ada Nanti. lagi. Ada lagi. Aku ya? sih Harus ada lagi. Aku kepengennya sih, tapi kok kayak sini kayak ini. Iya guys, ini. Terus ki wis bengi, wis Jadi bengi. nek awan langsung guys tak untuk tusuk. acara kali ini kita bareng sama Ciraso Cilok Rasa Bakso Bang Edi. Untuk outletnya yang pertama ada di depan halaman Alfamart Gemo, terus Wetan Peri Gemo, terus ada di depan Indomaret Taman Gede, terus samping Alfamart Pamrian atau dekat Cemagem. Terus ini outletnya yang baru Bang Edi nih ada di Alfamart Pegadon, Jalan Perempatan Pegadon. Siapa tahu nanti kalian yang kepengen gini kayak Bang Edi kayak gini atau yang pengen ngasih apa di sini biar kelihatan apanya produknya itu bisa di tempel-tempel sini atau mana gitu ya Mas. Iya. Kita bisa kontak siapa gitu ya. Yang penting ono. Lo enggak. Siapa tahu kita ingin ngebantu kalian aja biar mungkin apa ya kelihatan produknya kalian di sini. Selain Oke, guys. itu, Hah? enggak jadi. Apa maksudnya? Oh, iya, Kita wah. japri aja untuk masalah kayak gitu ya Mas. Iya. Ya Mas Yoga ya. Jadi salah situ dibully terus. Mau dibully, dikira haters itu enggak haters itu mendukung kita juga apa yang salah kita itu mesti mereka tahu. Jadi kita bisa lebih baik untuk kedepannya gitu. Inspirasi. Benar Mas Oko. Oke guys, mungkin untuk di sesi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat Kang Jai atau Mbak Soko. Terima kasih. Mungkin apa ya kedepannya untuk Kang Jai sendiri di karirnya di Marco Rukun atau di Danista atau semuanya lah, semoga semakin sukses, semakin maju lagi, amin. semakin keren lagi Mbak Soko. Terus juga untuk Ciraso Cilok Rasa Bakso, terima kasih juga udah nyupport acara kali ini. Semoga kedepannya makin sukses juga, makin nambah lagi outletnya. Udah 5, nanti semoga nambah lagi sampai ke luar kota gitu ya. Amin. Amin. Terus maaf juga nih Mbak Sobat kalau ada salah-salah kata yang nggak enak, yang apa ya mungkin nggak berkenan di hati Mbak Sobat. Aku Maaf juga ya, minta maaf ya Mas. Ya, Kalau sama-sama. tempatnya kalau terus buat Sama-sama kalau saya ini sering banyak bercanda kalau Iya. tanya gitu jawabannya. pemirsa juga mungkin kalau aku ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk acara kali ini. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dijua. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dor. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Didik Cua. Channel Didik Cua. Channel Didik Cua. Terima kasih ya guys.